warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sintang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari supervisor, coach, dan coaching. Perkenalkan, saya Nur Hayati dari SMP Negeri 1 Kelang Permai. Saya Ciko Hadapi dari SMA Negeri 2 Didai. Saya Rolinson Simanjuntak dari SD Negeri 2 Merpak. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Rolin. Selamat sore Bu. Iya, gimana kabarnya Pak Rolin? Kabar saya baik Bu. Untuk Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga baik Pak. Saya sehat-sehat saja Pak. Gimana nih perasaannya Pak? Perasaan saya untuk coaching ini tentu saja ada perasaan siap ya Bu ya, perasaan senang ya, Iya. bisa melaksanakan aktivitas coaching. Luar biasa. Semangat ya Pak ya? Ya, Bu. Iya, baik Pak. Namun sebelum Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Cipto ya Pak ya, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak nih Pak, terkait dengan rubrik penilaian. Jadi di sini saya akan menyampaikan rubrik penilaian di mana nanti pada saat Bapak coaching itu akan saya nilai Pak, akan saya amati sesuai dengan rubrik yang ada Pak. Jadi apakah nanti dalam pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Bapak sudah menerapkan kompetensi inti coaching? Ya, diantaranya ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Dan jangan lupa ya Pak, nanti juga Bapak harus menggunakan prinsip-prinsip coaching ya Pak ya. Ada kemitraan, kemudian proses kreatif ya Pak, dan memaksimalkan untuk mengembangkan si coaching. Jadi Pak, mohon izin Pak ya, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Pak. Iya, yang pertama pada saat coaching nanti kira-kira apa yang kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Kompetensi yang saya ingin kembangkan Bu, yang pertama kompetensi kehadiran penuh Bu atau presence. Kemudian juga kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Pak, berarti itu ya Pak yang ingin Bapak kembangkan. Nah kalau boleh tahu nih Pak, mana yang lebih spesifik Pak yang ingin Bapak kembangkan Pak, dan yang lebih spesifik untuk saya observasi? Yang ingin saya kembangkan lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan juga mendengarkan aktif. Baik, berarti dua kompetensi ya Pak ya yang ingin Bapak lebih spesifik untuk dikembangkan, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Pak, nah ini indikator yang ingin Bapak capai dari kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi seperti apa Pak? Saya sebagai coach, saya ingin dapat memberikan pertanyaan yang dapat mengarahkan coachee untuk menemukan solusi dari permasalahan Luar biasa si coachee ini. Iya Pak ya, berarti Bapak nanti inginnya nanti bisa membantu coachee ya Pak ya, bisa memaksimalkan fungsi Bapak sebagai coach ya Pak ya. Baik Pak, nah jadi silakan Bapak melaksanakan coaching dengan Pak Cipto, namun nanti setelah selesai coaching kita bincang-bincang lagi ya Pak ya untuk lanjut dengan pasca observasinya ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat sore Pak Rolin. Selamat sore Bu, terima kasih kembali. Selamat sore Pak Cipto. Selamat sore Pak Rolin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Rolin. Saya dengar ada yang ingin Bapak ceritakan ya Pak ya? Ya, seperti chat WA yang saya sampaikan tadi kaitan permasalahan pembelajaran P5. Ya, baik Pak. Tapi untuk waktu kita terbatas ya Pak ya. Hanya memiliki waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Bisa Pak? Bisa. Kemudian boleh Pak, silakan Bapak ceritakan masalah
Baik, tadi sudah saya sampaikan, jadi dari kegiatan P5 itu kan ada tema kearifan lokal. Jadi kami coba mengembangkan salah satunya itu barang-barang bekas menjadi barang seni. Ada botol bekas, ada plastik bekas, ada yang terakhir kemarin itu menggunakan biji karet. Biji karet itu kan lokal juga, itu kan karena karet lokal, jadi itu dibuat untuk kegiatan kiriman, itu hiasan dinding gitu. Tapi belum maksimal lah menurut saya begitu. Jadi kendalanya tuh di situ anak-anak tuh ada beberapa anak itu tidak membawa apa yang sudah kita tugaskan sebelumnya, di hari sebelumnya itu kita sudah tugaskan gitu. Seperti itu Pak masalahnya. Ya, baik Pak. Jadi setelah ngobrol nanti, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan atau coaching kita pada hari ini? Saya berharap apa yang jadi persoalan kegiatan pembelajaran saya di P5 ini bisa terselesaikan Pak. Gitu. Ya, baik Pak. Jadi izin menyimpulkan ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak ada kendala, ada anak-anak yang tidak membawa benda atau hal-hal yang bukan untuk kegiatan P5. Seperti itu ya Pak? Iya, betul. Setelah tahu permasalahannya, jadi anak-anak itu tidak membawa, ada sebagian anak ya Pak ya, Iya. tidak membawa benda-benda ataupun hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan P5. Kira-kira menurut Bapak penyebabnya apa? Yang beberapa hari ini saya coba perhatikan, saya belum menyeluruh sih Pak. Itu jadi anak-anak itu gengsi Pak. Jadi kalau anak SMA itu kan suruh bawa kantong kresek itu malu gitu Pak. Jadi kemarin yang terakhir ini kan bawa biji karet. Biji karet pun kalau kita instruksikannya itu harus nyari dulu kan di kebun. Nah, itu kalaupun di kebun nggak ada, mungkin atau nggak punya kebun, nanti bisa ke kebun kawannya atau kebun tetangganya, tapi izin baik-baik gitu. Kemudian untuk bawanya itu yang nggak tahu alasannya berbagai macam, ada beberapa anak itu nggak bawa gitu. Jadi begitu sampai sekolah, begitu kegiatan itu P5-nya berlangsung, malah minta ke kawannya seperti itu Pak. Jadi itu yang jadi persoalan. Jadi itulah permasalahannya begitu. Jadi penyebabnya itu tadi karena anak-anak itu malu ya Pak, Ya, membawa benda-benda untuk kegiatan P5, Ya. sehingga akhirnya anak-anak itu juga baik Pak. Jadi penyebabnya anak-anak itu malu ya Pak ya, Ya. untuk membawa biji karet Ya. yang dibutuhkan dalam aktivitas atau kegiatan P5 di kelas atau sekolah, seperti itu ya Pak. Ya. Apa penyebab lainnya Pak selain itu? Kalau menurut saya tadi selain malu, mereka itu ada hal lain yang memang menjadi alasannya itu. Kalau biji karet ini kan juga bisa busuk juga gitu. Kemudian ada hal-hal yang bikin mereka itu nggak bawa itu karena teknik untuk melubanginya itu juga susah begitu kan yang biji karet itu. Kalau bahan lain mungkin udah, kenapa nggak bawa yang bahan yang langsung bisa dilubangi, langsung dikreasikan gitu. Padahal tujuan saya untuk istilahnya biji karet itu bagaimana usaha dia, kan ada kemandirian, gotong royong dengan kawan-kawan timnya itu bekerja sama seperti itu. Seperti itu Pak. Baik Pak, jadi artinya Bapak ingin adanya kemandirian. Ya. Nanti dipotong aja ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Lanjut ya. Baik Pak, kira-kira sejauh mana kendala atau penyebab-penyebab tersebut mempengaruhi kegiatan P5 yang dilakukan di kelas Bapak? Itu Pak, pada kegiatan P5 itu ketika
P5 itu kan jadi ada beberapa kelompok untuk membuat hiasan dari biji karet tadi. Itu jadi karena nggak yang bawa itu tadi, itu ganggu yang lain gitu. Jadi dia minta ke kawan lain yang bawa biji karet. Itulah yang jadi hal yang itu sementara yang saya bisa lihat seperti itu. Saya coba tegur, ya resikonya seperti itu. Tapi ya itulah yang menghambat, tetap jadi hambatan saya ketika kegiatan P5 gitu. Untuk indikator ketercapaian atau keberhasilan yang Bapak harapkan dari kegiatan coaching kita hari ini apa? Saya berharap dari pembelajaran P5 kaitannya kearifan lokal ini bisa berjalan lancar gitu, dan tidak ada kendala gitu. Jadi anak bisa mempertanggungjawabkan apa inti dari P5 tadi, gotong royong, kemandirian gitu kan, kayak seperti itu bisa tercapai gitu. Kalau begitu, kondisi kegiatan P5 di kelas Bapak saat ini jika dinilai dari rentang angka 1 sampai 10, kira-kira ada pada posisi angka berapa, Pak? Saya posisikan mungkin di angka 6 Pak, karena memang belum maksimal kan, karena masih ada beberapa siswa tadi yang nggak membawa media atau peralatan yang diminta atau kita tugaskan sebelumnya, di hari sebelumnya. Itu yang jadi. Apa yang membuat Bapak memposisikan pada angka ini? Karena tadi itu tidak semuanya, jadi ada beberapa anak yang memang itu yang tidak membawa tadi itu, tapi kalau disuruh depannya saya upayakan bisa ke level 8 lah, walaupun itu artinya ada beberapa anak yang tetap bisa memenuhi apa yang menjadi tugas, apa hal yang menjadi yang ditugaskan seperti itu. Ya, Pak. Kemudian yang Bapak harapkan nantinya kegiatan P5 di kelas Bapak itu menjadi posisi nomor 8 ya, Pak. Ya. Sekarang Bapak sudah bisa membayangkan rencana atau tindakan apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah ini? Dari saya, yang pertama tadi saya coba identifikasi, itu hal yang mungkin saya akan lakukan, identifikasi dulu Pak, karena tidak semuanya saya panggil dulu, identifikasi beberapa anak yang tidak itu alasannya kenapa gitu. Kalau memang tadi saya bilang gengsi atau malu, kan ada caranya. Yang kedua, kalau memang ada hal lain, misalnya kan nggak harus dibawa di kantong. Kalau kelihatan putih, apa kantong kreseknya putih itu kan kelihatan, mungkin kantong kreseknya warna hitam biar nggak kelihatan, seperti itu Pak. Kemudian yang selanjutnya, kalau memang itu rencananya nanti kan ada penilaian P5 tuh, nanti disesuaikan aja. Kalau mereka nggak bawa berarti ya risiko sendiri, nggak ada atau nilainya tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Ya, jadi Bapak mempunyai rencana bahwa anak-anak itu nanti membawa biji karet dengan kantong plastik ya Pak, ya, warnanya gelap ya, dan kemudian juga dengan juga melakukan penilaian dengan objektif seperti itu. Ya, betul. Ya. Kemudian sejauh mana tindakan tersebut menurut Bapak bisa mendukung ketercapaian indikator dari yang Bapak harapkan? Jadi saya tidak bisa berperan sendiri Pak. Jadi rencana saya juga mengaktifkan atau mencoba mengkomunikasikan dengan wali kelas, karena peran wali kelas ini sangat penting sekali. Kaitannya aktivitas P5 juga melibatkan wali kelas di sana. Kemudian guru-guru atau teman sejawat, kemudian ada tim koordinator P5 sendiri. Nanti kita coba melakukan evaluasi, kemudian dengan kepala sekolah juga Pak. Apa masih ada lagi rencana lain yang mungkin Bapak anggap lebih efektif? Kalau yang lebih efektif mungkin catat,
mana anak-anak yang tidak membawa peralatan tadi, kemudian kita berikan waktu mereka untuk pemanggilan satu persatu untuk kita dalam rangka menanyakan apa yang menjadi permasalahan mereka tidak membawa peralatan yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi Bapak berencana untuk mencatat ya Pak ya, Iya. anak-anak yang tidak membawa, kemudian juga untuk diidentifikasi Betul. apa penyebabnya, kenapa mereka tidak membawa Ya, hal-hal yang dibutuhkan dalam kegiatan penyemadikan Bapak. Seperti Iya. itu ya Pak. ya. Kemudian kira-kira lagi dipotong lagi Pak. Tidak apa-apa. Baik, luar biasa rencana yang sudah Bapak rancang. Ya. Kira-kira kapan Bapak akan melaksanakannya? Ini kemarin kan di minggu kemarin ini kan di hari Senin dan Jumat sudah pelaksanaan, itulah yang jadi kendalanya kan. Ini di hari Jumat di jam ini nanti kita lakukan di minggu depan Pak, itu di hari Senin dan hari Jumat minggu depan saya coba lakukan rencana saya itu. Jadi Bapak berencana untuk melakukannya di minggu depan. Ya, minggu depan. Siapa yang bisa membantu Bapak atau dukungan apa yang Bapak harapkan untuk melaksanakan rencana tindakan tersebut? Yang pertama teman sejawat, kemudian tim koordinator P5 sudah saya sebutkan tadi, kemudian wali kelas, kemudian dengan kepala sekolah Pak, yang nanti saya akan sana ya, seperti itu. Baik, Pak. Dari proses coaching kita kali ini, bagaimana perasaan Bapak dan apa yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching kita pada hari ini? Alhamdulillah lebih lega nih Pak, bisa bercerita, berbagi cerita dengan Bapak, dan saya bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan saya ketika proses pembelajaran P5. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Ditunggu kabar-kabar baiknya ya Pak ya. Iya, siap Pak. Perkembangan yang lebih baik. Ya, nanti setelah kegiatan yang minggu depan nanti saya juga nanti akan kabari Bapak lagi. Oke Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, selamat sore Pak Rolin. Selamat sore Bu. Baik Pak, jadi tadi Bapak sudah selesai melaksanakan coaching dengan Pak Cipto ya Pak ya. Iya. Kita akan lanjutkan ya Pak ya untuk penilaian pasca observasi nih Pak. Jadi mohon izin Pak ya, ada yang mau saya tanyakan nih Pak. Yang pertama, apa yang sudah Pak Rolin lakukan ketika coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan Pak? Menurut saya yang sudah saya upayakan untuk lakukan yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian juga dengan menggunakan pertanyaan berbobot kepada coaching, ya, dengan menghindari labeling, kemudian penilaian ataupun asosiasi dan asumsi atau pendapat saya sendiri. Dan juga saya sudah berupaya untuk tidak bertanya dengan terburu-buru. Pak, masih ada Pak? Mungkin untuk sementara itu. Baik Pak, iya terima kasih Pak. Mohon izin ya Pak ya, saya akan menyampaikan hasil observasi saya sebagai observer ya Pak ya. Ya. Jadi betul sekali Pak, di antara yang sudah Bapak sampaikan, yang Bapak lakukan tadi, saya juga mendapatkan itu. Ya, dalam pengangkatan saya, Bapak sudah melakukan mendengarkan dengan baik. Tadi terlihat ketika Bapak menyimpulkan permasalahan si Koci ya, itu sudah oke lah sama dengan maksudnya si Koci. Jadi Bapak sudah benar-benar menerapkan mendengarkan dengan aktif ya Pak ya. Kemudian juga untuk mengajukan pertanyaan berbobot Pak, saya juga sudah melihat itu ya. Tadi Bapak sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa memancing si Koci untuk menentukan solusi daripada permasalahannya. Tadi juga sudah saya lihat Pak. Kemudian tapi mohon maaf nih Pak ya, sepertinya masih ada yang bisa lebih Bapak kembangkan lagi Pak.
dalam kompetensi coaching ini. Nah, ini dalam hal prinsip coachingnya, Pak. Nah, untuk prinsip coaching bisa Bapak kembangkan lagi, yaitu tentang kemitraan, Pak. Nah, Bapak boleh lebih akrab sama si coaching sehingga benar-benar tirta, Pak, mengalir gitu ya sama coachingnya, itu terlihat akrab, coachingnya nyaman gitu, Pak. Nah, terkait dengan hasil observasi saya ini, gimana menurut Bapak? Benar sekali Bu, itu juga yang benar saya rasakan Bu. Bisa Diulang dari jawab nanti dikat ya. benar sekali Bu. Memang itu yang memang saya rasakan, jadi di mana saya masih butuh mengembangkan di bidang prinsip khususnya kemitraan, agar terjalin kedekatan antara saya dengan coaching. Baik, jadi setuju ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak. Atau mungkin masih ada yang ingin Bapak kembangkan lagi terkait dengan uh, kompetensi ataupun prinsip-prinsip coaching yang lain Pak? Mungkin yang ingin saya kembangkan yaitu lebih ini ya, lebih mendengarkan dengan aktif, yaitu itu menurut saya itu yang paling penting dari dengan mendengarkan kita bisa mengarahkan si coach ini ke tujuan yang kita inginkan. Betul Pak ya, iya. Iya Pak ya, kalau kita udah mendengarkan aktif kan jadi tahu maksudnya ya Pak ya. Luar biasa Pak. Jadi Bapak masih merasa ingin mengembangkan lagi terkait dengan mendengarkan aktif ya Pak ya. Iya. Baik Pak, semoga coaching yang akan Bapak lakukan ke depannya nanti lebih baik sesuai dengan apa yang Bapak inginkan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk observasi kita kali ini. Cukup sekian dulu ya Pak ya. Iya. Saya akhiri Pak. Selamat sore Pak Rolin. Selamat sore, terima kasih. Selamat siang Pak Cipto. Selamat siang Pak Rolin. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik, alhamdulillah Pak Rolin. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching kita. Coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Dan disesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian pertanyaan pertama yang saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, kompetensi yang mau saya kembangkan yang pertama mendengarkan dengan aktif, yang selanjutnya itu kehadiran penuh, dan yang terakhir itu pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik yang ingin diobservasi? Kalau yang ingin diobservasi itu pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya kembangkan pada coaching ini yaitu mendengarkan dengan aktif dan menghindari asumsi, labeling, dan asosiasi. Kalau begitu silakan untuk coachingnya dilaksanakan Pak. Nanti setelah coaching kita bisa berbincang-bincang. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Pak. Terima Selamat kasih. siang Pak Rudi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Selamat siang Pak Cipto. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Cipto. Ya Pak Cipto sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada yang mau diobrolkan tadi dari chat WA tadi? Ada yang mau disampaikan Iya dengan Pak, saya? betul Pak. Iya. Jadi saya ingin ngobrol sama Pak Cipto nih. Saya ingin ada yang mau saya sampaikan bahwa di Baik. sekolah saya nih saya ada sedikit masalah Pak terkait dengan perilaku siswa di sekolah saya nih. Kadang mereka berperilaku dan berbicara itu bahkan dengan guru tuh kurang sopan Pak. Baik. Jadi sehingga gurunya nih merasa nggak nyaman Pak. Kadang gurunya marah. Nah ini Pak, itu yang membuat saya risau Pak. Baik Bu, mungkin bisa waktunya terbatas Bu, 20 sampai 15 menit saja. Ini. Oke, silakan mungkin bisa diceritakan apa masalahnya Bu? Iya Pak, masalahnya tadi ya Pak ya udah saya sampaikan. Kemudian pernah Pak pada waktu itu saya temukan ada siswa itu nggak ikut kegiatan pas kegiatan P5 gitu Pak ya. Iya. Lalu ada guru yang menegur. Nah ternyata si anak ini kenapa nggak ikut? Jadi katanya sakit Pak. Lalu si guru ini megang badan siswa. Jadi kok kayaknya kok nggak ada tanda sakit gitu kan. Jadi oh enggak gitu kan. Lalu si anak ini kasar bahasanya, melawan jadi seperti itu sehingga otomatis gurunya kan dengan kata kasar dari anak, nah guru ini pasti nggak nyaman Pak, pasti marah sama anak ini sehingga agak gimana gitu jadinya hubungan anak sama guru gitu Pak. Jadi seperti itu Pak. Oh, berarti ada kegiatan pembelajaran kelima, kemudian di situ ada keluar kata-kata nggak sopan gitu, guru menegur tapi diterima. Oh, seperti itu. Kira-kira penyebabnya apa tuh Bu? Nah itu dia Selain Pak. yang Iya Pak, disebutkan tadi itu. saya juga bingung Pak awalnya kenapa ya kok anak ini seperti ini gitu Pak ya. Tapi setelah saya ingat-ingat tentang pembelajaran yang pernah kita pelajari di guru penggerak Pak, ada kebutuhan dasar manusia ya Pak ya. Oh, iya. Kayaknya kalau saya lihat-lihat si anak ini notabene di keluarganya itu kayaknya kurang kasih sayang Pak. Mungkin dia udah lelah, capek di rumah gitu kan. Nah terus di sekolahan harus begini begitu, kemudian ditegur guru yang dia mestinya pengen istirahat apa gitu. Terus mungkin di rumah juga sering dapat kata-kata kasar mungkin kan. Jadi terbiasa mungkin kata-kata itu Pak. Jadi dia kurang dapat kasih sayang atau ingin kelembutan. Nah, mungkin seperti itu Pak. Mungkin masih ada lain yang menyebabkan siswa tersebut seperti itu Bu, selain mungkin faktor dari rumah. Bisa jadi Pak, bisa jadi ini kalau dari siswanya mungkin seperti itu ya Pak ya. Tapi ini mungkin kalau saya lihat dari sisi yang lain, dari siswa tadi seperti itu, mungkin dari sisi gurunya Pak. Jadi gurunya mungkin ketika melihat siswa seperti itu, nah di sini mungkin guru juga harus tahu posisi kontrol sebagai guru ya Pak ya, kalau lihat siswa seperti itu supaya tidak terjadi lebih lanjut ya bahasa kasarnya si anak tadi, mungkin guru juga harus paham bagaimana kebutuhan dasar si anak gitu Pak. Mungkin dari faktor gurunya juga yang belum memahami tentang posisi kontrol guru gitu Pak. Kalau tadi kan menimbulkan tindakan itu, dari tindakan anak tersebut mempengaruhi kegiatan ibu dari kelas atau di sekolah gitu? Iya Pak, kalau saya secara pribadi sih mungkin tidak terlalu ya Pak ya. Tetapi karena ini terjadi di lingkungan sekolah Pak, tentunya sangat mempengaruhi keharmonisan Pak ya, budaya positif di sekolah. Jadi kurang belum tercipta gitu kan. Jadi yang melihat juga pastinya gimana gitu Pak, dan guru-guru lain yang melihat juga tidak nyaman Pak. Kalau begitu ketercapaian apa atau keberhasilan apa yang Ibu ingin kembangkan ke depannya biar permasalahan ini selesai? Iya Pak. Jadi iya Pak ya, tadi seperti itu saya merasa nggak nyaman, jadi saya pengennya anak-anak ini bisa berperilaku sopan dengan gurunya. Nah di satu sisi mungkin tadi seperti yang saya sampaikan penyebabnya berarti mungkin juga dari guru ya Pak ya. Jadi guru itu juga harus memahami posisi kontrol sebagai guru, juga
memahami tentang kebutuhan dasar siswa. Jadi Betul. kayaknya sih ini kalau menurut saya solusi-solusinya itu ya guru harus paham tentang ini dan guru harus memulai memberi contoh Pak seperti filosofi KHD itu yang dimana guru adalah ngarso sun tulodo dan seterusnya. Baik. Kalau misalnya nih dikasih skala tuh antara 1 sampai 10, kira-kira Ibu menempatkan di skala berapa nih permasalahan ini? Iya Pak, Untuk karena solusinya. itu juga nggak semua siswa ya Pak ya. Ya, Ada juga sih siswa yang udah bagus gitu ya. Tapi di posisi 6 lah. 6. 6 ini udah cukup ya untuk sekolah Ibu ya? Sementara saya merasa belum Pak, karena ya nilai angka 6 itu masih di posisi yang belum bagus Pak, belum baik. Oh, seperti itu. Baik, berarti yang selanjutnya kira-kira tindakan apa atau rencana apa yang Ibu nanti mau kembangkan untuk mengatasi permasalahan Ibu tentang siswa yang tidak sopan ini? Baik Pak, iya. Jadi karena tadi saya rasa di posisi 6 itu bagi saya belum ini ya Pak ya, belum cukup ya. Jadi saya pengen meningkatkan lagi dengan rencana-rencana yang tindakan yang akan saya lakukan Iya. terkait dengan budaya positif Pak. Jadi kami akan menggalakkan budaya positif di sekolah dengan melakukan pertama membuat keyakinan sekolah bersama Pak. Kemudian kami nanti juga ada forum diskusi, forum ngobrol bersama rekan guru, membahas tentang bagaimana guru bisa memahami posisi kontrol guru dan kebutuhan dasar siswa. Itu Pak. Rencananya seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi kedepannya seperti itu ya. Jadi Ibu sudah mau mengembangkan tadi budaya positif di sekolah. Mungkin ada kegiatan diseminasi budaya positif juga. Tadi Ibu sudah sampaikan juga. Kemudian ada itu. Sejauh mana efektivitas kegiatan yang menurut Ibu yang sudah sampaikan tadi itu? Sejauh mana? Iya Pak, menurut saya sepertinya saya optimis Pak. Ya, rencana yang saya lakukan ini akan sangat mempengaruhi dan ya saya percaya nanti saya akan bisa meningkatkan angka 6 itu menjadi angka di atasnya, angka 8 lah mungkin. Kemudian yang selanjutnya kemudian perlukah dukungan dari yang stakeholder di sekolah Ibu juga? Betul Pak, betul, tentu perlu sekali Pak. Jadi saya perlu dukungan dari kepala sekolah karena ini juga melibatkan rekan sejawat ya Pak ya. Jadi dukungan kepala sekolah sangat perlu. Mungkin nantinya juga ada dari komite. Selain itu ada yang rencana lain juga selain yang rencana yang awal tadi seperti itu? Iya Pak, tadi udah rencananya saya mau membuat ini ya Pak, diseminasi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama tentang pemahaman posisi kontrol dan kebutuhan dasar siswa ya Pak ya. Mungkin selanjutnya nanti kami akan menerapkan posisi kontrol guru yang menggunakan segitiga restitusi Pak ke siswa yang melakukan tanda kutip penyimpangan perilaku tadi ya Pak ya. Luar biasa Bu. Jadi itu sudah menjadi gambaran rencana Bunur dan bagian-bagian Bunur yang untuk kedepannya agar perilaku siswa lebih baik begitu ya. Betul Pak. Kemudian biasa rencana kan sudah tadi udah Ibu rancang nih. Kira-kira kapan Ibu mau melaksanakannya, mulai melakukannya rencana tadi? Iya Pak, untuk diseminasi itu sudah saya bicarakan dengan akan saya segera bicarakan dengan kepala sekolah. Kira-kira waktu yang tepat itu kapan? Tapi akan segera Pak. Mungkin saya akan koordinasi dengan kepala sekolah, mungkin minggu depan bisa dilaksanakan. Cukup kepala sekolah atau ada dibantu yang lain? Pertama dengan kepala sekolah Pak, kalau kepala sekolah sudah memberi ruang, nanti akan dilanjutkan dengan kesepakatan dengan Dewan Guru. Oh iya, ini tidak sendiri Bu ya? Iya. Luar biasa. Jadi dari proses coaching ini Bu Nur perasaannya seperti apa hari ini?
Alhamdulillah Pak, udah mulai lega nih Pak, walaupun Iya. belum dilaksanakan ya, tapi Iya. gambaran-gambaran itu sudah mulai ada di depan mata. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa saya laksanakan. Jadi saya sudah mendapatkan gambaran solusi Pak dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Pak. Ya, berarti udah dapat ya apa yang menjadi solusi masalah itu. Betul. Baik. Mungkin itu saja proses coaching kita hari ini atau cerita hari ini kita. Iya, Semoga kedepannya lebih baik. Oh ya, saya tunggu informasi selanjutnya kaitannya perkembangan siswanya ya Bu ya. Pak. Siap Pak. Oke. Nanti kalau saya udah ada tindakan, saya akan kabari Bapak segera. Saya akan hubungi Bapak. Itu aja Bu Nur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang, Bu Nur. wabarakatuh. Selamat siang Pak. Siang Pak Cipto. Selamat siang Pak Rolin. Tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya Pak dengan guru Hanafi. Betul Pak. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita Pak. Menurut saya, sebagai observer, tadi Bapak sudah berupaya ya Pak ya, sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta. Jadi alur tirtanya menurut pengamatan saya tadi sudah dapat, ya Bapak sudah menentukan tujuan, kemudian beridentifikasi, ya, kemudian juga rencana aksi, bahkan sampai tanggung jawab. Jadi alur tirtanya sudah oke, sudah dapat. Ya. Kemudian juga di situ Bapak juga sudah berupaya untuk melaksanakan kompetensi inti coaching ya, seperti melaksanakan pertanyaan berbobot, kemudian juga menggunakan cara aktif dan juga presence ya, kehadiran Bapak sudah, saya lihat sudah berupaya hadir ya Pak pada saat kegiatan coaching, mendengarkan coaching ketika coaching menjelaskan permasalahannya ya. Cuma di sini Pak, izinkan saya untuk menyampaikan juga beberapa hal-hal yang mungkin bisa Bapak tingkatkan Pak ya dalam kompetensi coaching ya. Yang pertama yaitu pada poin pertanyaan menggunakan pertanyaan berbobot Pak ya. Jadi tadi yang saya amati, artinya di situ Bapak juga bisa memberikan jeda Pak. Jeda kepada coach untuk menyampaikan penjelasannya. Jadi berikan juga heningan. Jadi sehingga coach dapat berpikir untuk menyusun jawabannya secara baik. Sehingga kita juga dapat benar-benar memahami apa yang diinginkan coach dan apa yang diinginkan coach. Yang saya itu yang digunakan ya Pak ya. Kemudian juga mohon izin Pak, sekali lagi yang kedua yaitu pada bagian mendengarkan dengan rasa ya. Mendengarkan dengan rasa itu kan ada di situ receive ya Pak ya. Rasa itu ada receive, kemudian appreciate. Ya mungkin pada bagian appreciate juga dengan memberikan semacam penghargaan Pak pada coach, sehingga coach juga merasa menghargai argumennya seperti itu. Kemudian juga pada bagian summarize ya, menampung ya, di situ saya lihat Bapak perlu meningkatkan dengan penggunaan kata kunci ya, kata kunci yang diulang sehingga itu tidak mendekati asumsi, karena kita berdasarkan kata kunci yang memang disebutkan dari si coach tersebut. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah, kemudian berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi? Baik Pak, untuk kompetensi yang saya perlu kembangkan lagi dari
coaching yang baru saja kita lakukan, saya mencoba untuk menghindari asumsi labeling dan asosiasi, dan saya sudah mengupayakan untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada si coach agar dapat lebih mengembangkan kompetensi mengembangkan apa yang menjadi solusi dari permasalahan si coaching. Itu saja Pak. Oke, Pak. Oke Pak, baiklah kalau begitu Pak, semoga ke depan bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Pak. Kalau begitu Pak, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak Roli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Pak Cipto. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Cipto sendiri gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Nur, kita sore ini akan melakukan supervisi. Kaitannya saya Bu Nur sebagai coach dan nanti Pak Rolin sebagai coachingnya. Sebelum melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertama, akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Siap Pak. Pada coach dan coachingnya, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Baik Pak. Nah, yang selanjutnya, apakah nanti sudah sesuai alur kita atau belum? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot atau belum? Terus bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach? Dan sesuai dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian pertanyaan yang saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik Pak, jadi untuk pelaksanaan coaching yang saya lakukan kali ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak tentang mendengarkan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik. Yang selanjutnya, kompetensi mana nih dari yang Ibu sampaikan tadi yang lebih spesifik yang akan diobservasi? Baik Pak, saya sepertinya lebih kompetensi yang ingin lebih spesifik Pak, yang ingin saya kembangkan itu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Yang selanjutnya, indikator yang bagaimana yang Ibu ingin kembangkan di proses coach kali ini, coaching ini? Baik Pak. Jadi yang saya inginkan nanti pada saat coaching saya bisa mendengarkan aktif di sini, bisa mendengarkan dengan menghindari asumsi, menghindari labeling, dan juga asosiasi Pak. Jadi saya bisa mendengarkan apa yang disampaikan coaching dengan rasa Pak. Jadi saya bisa persepsinya sama nanti dengan coaching. Kemudian dengan begitu yang ingin saya capai, saya bisa membantu coaching nanti untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Pak. Oke, baik. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Ya, baik Bu Nur. Untuk selanjutnya saya persilahkan nanti coach dengan coaching bertemu, nanti saya dari sini juga akan mengamati kegiatan dari Bu Nur. Saya persilahkan Bu Nur. Iya Pak, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak.
Selamat sore Pak Rolin. Selamat sore Bu. Iya, gimana kabarnya Pak Rolin? Kabar saya baik Bu. Untuk Ibu sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja Pak. Nah, ini saya dengar-dengar Pak Rolin ini ada yang mau disampaikan ke saya nih. Benar Bu, ini mengenai kegiatan literasi di sekolah saya Bu. Seperti itu ya Pak ya. Baik Pak, siap Pak, saya siap mendengarkan. Nah, namun kita hanya punya waktu 15 sampai 20 menit nih ya Pak Rolin ya. Nah, nanti dari obrolan kita ini, dari coaching kita, apa yang ingin Pak Rolin dapatkan? Saya ingin mendapatkan yang pertama tentu saja jalan keluar Bu. Solusi dari permasalahan yang saya alami mengenai kegiatan literasi di sekolah Bu. Seperti itu. Iya Pak ya, berarti masalahnya minimnya kegiatan literasi ya Pak ya. Baik Pak Rolin, jadi tadi masalahnya minimnya literasi ya Pak Rolin ya. Nah silahkan Pak Rolin ceritakan lebih detailnya gimana Pak masalahnya. Iya Bu, jadi begini Bu, saya melihat di sekolah saya itu minim sekali kegiatan literasi Bu, seperti kegiatan membaca buku. Gitu. Jadi saya lihat jarang sekali siswa memulai aktivitas kegiatan di awal belajar itu dengan kegiatan membaca buku. Seperti itu. Baik, berarti kesimpulannya memang masih kurang ya Pak, belum ada kegiatan literasi yang terlalu kelihatan gitu ya Pak. Benar. Nah, kalau begitu tuh kira-kira menurut Pak Rolin itu penyebabnya apa Pak? Menurut saya penyebabnya Bu dikarenakan perpustakaan yang memang belum tertata Bu, belum tertata dari bukunya maupun ruangannya Bu. Ya, karena mengingatkan menurut saya itu perpustakaan itu sebagai sarana penting Bu dalam proses kegiatan literasi di sekolah. Nah, karena memang buku-buku itu kan sebagai sumber bahan literasi adanya di perpustakaan. Seperti itu. Baik Pak, berarti minimnya literasi ini sepertinya Bapak lihat tadi karena pengaruhnya dari perpustakaan yang belum tertata ya Pak ya, dan Pak Rolin menyebutkan itu memang sumber literasi yang utama dari perpus ya Pak ya. Baik Pak, mungkin masih ada Pak penyebab yang lain? Penyebab yang lain itu menurut saya karena kan perpustakaan itu juga sedang mengalami rehab Bu. Karena ada sekolah saya itu mengalami rehab, jadi di mana siswa harus belajar darurat Bu. Ya, pada pelajaran agama itu di perpustakaan. Jadi Berarti memang belum tertata rapi bukunya. berarti pemanfaatan ruang perpusnya belum maksimal ya Pak ya, karena kondisi ada rehab sekolah gitu ya Pak ya. Baik Pak, iya. Jadi seperti apa sih indikator yang Bapak inginkan untuk pelaksanaan literasi yang baik Pak? Kalau menurut saya indikatornya pelaksanaan literasi yang baik itu diadakannya kegiatan literasi Bu. Literasi di kelas ketika sebelum memulai pelajaran, di mana murid membaca buku-buku, membaca buku-buku sumber bacaan lain selain buku yang wajib atau utama, itu kan buku-buku penunjang dari perpustakaan. Oke Pak ya, berarti menurut Bapak tadi pemanfaatan perpus itu sejauh mana Pak bisa mempengaruhi meningkatnya kegiatan literasi di sekolah? Menurut saya itu sangat penting Bu, karena kan perpustakaan kan sebagai salah satu sumber literasi ya Bu ya. Literasi selain untuk literasi lisan, sebagai literasi untuk membaca kan tentunya yang paling utama didapatkan dari perpustakaan. Oke begitu ya Pak ya. Baik Pak, jadi sekarang untuk sementara ini nih Pak, yang di kondisi sekolah Bapak nih tentang kegiatan literasi yang Bapak amati, kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira ada di posisi nomor berapa Pak? Nah, kalau menurut saya untuk sekarang masih di posisi nomor 4. Nomor 4 ya Pak ya, berarti masih minim ya Pak ya. Baik, dengan melihat seperti itu, kira-kira nanti Bapak inginkan meningkat sampai ke level berapa?
Yang saya inginkan tentu saja meningkat sampai ke level, kalau bisa level 8. 8 ya Pak ya, luar biasa. Jadi Bapak ingin meningkat lumayan ya Pak ya, dari 4 ke 8. Nah, untuk itu kira-kira nih, apa sih gambaran Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kegiatan literasi di sekolah Bapak? Usaha apa gitu Pak? Usaha yang saya lakukan yaitu dengan cara berupaya untuk menata buku-buku agar sesuai dengan kategorinya, indeksnya, gitu. Dan juga menata tata ruang perpus agar juga menjadi tempat yang nyaman bagi siswa untuk membaca, dan juga memudahkan guru-guru lain atau rekan-rekan lain untuk mengambil buku sebagai sumber literasi. Baik Pak, luar biasa. Jadi konsekuen ya, karena fokus tadi itu pengaruhnya luar biasa ya Pak ya untuk literasi. Jadi Bapak utamakan ini mau menata perpus ya Pak ya, dari bukunya, tata ruangnya seperti itu ya Pak. Mungkin masih ada Pak rencana lain ya? Mungkin rencana lain yang bisa dilaksanakan dengan membuat pojok baca di kelas. Luar biasa, di pojok baca ya Pak ya. Ini menurut Pak Rolin ini kira-kira tindakan yang Bapak lakukan itu tercapaian dengan yang Bapak inginkan seperti apa Pak pengaruhnya? Menurut saya pengaruhnya sangat signifikan ya. Jika fokus ditata dengan baik, tentu saja itu akan otomatis berdampak bagi peningkatan literasi. Sehingga itu akan memudahkan anak-anak ataupun guru-guru untuk mengakses sumber literasi. Baik Pak, baik. Nah, terkait dengan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan nih, kira-kira Bapak akan memulainya kapan Pak? Saya mulai mungkin di semester depan di tahun ajaran baru. Semester depan tahun ajaran baru Pak. Nah, boleh disebutkan Bapak memulainya itu karena apa Pak pertimbangannya? Karena pertimbangannya yang pertama juga sekarang masih dalam kondisi sekolah masih dalam kondisi sehat. Oh betul, ya tadi Bapak sudah saya sampaikan di depannya. Dan yang kedua juga karena sebentar lagi sudah penilaian akhir semester, tentunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kegiatan belajar mengajar secara interaktif. Iya Pak, ya betul sekali Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, kira-kira Bapak perlu dukungan dari mana Pak untuk melaksanakan rencana-rencana tindakan Bapak ini? Dan siapa saja Pak yang bisa bantu Bapak? Tentu saja yang pertama harus sekolah. Yang kedua juga pasti saya juga tidak bisa bergerak sendiri, tentu membutuhkan dukungan dari dewan-dewan guru yang lain. Itu Pak ya, baik Pak. Nah, kita udah di ujung sesi ini Pak. Jadi kira-kira dari obrolan kita nih, apa perasaan Pak Rolin dan apa yang sudah Pak Rolin dapatkan? Perasaan saya tentu saja saya sangat bergabung karena saya sudah mendapat gambaran tentang solusi dari apa yang permasalahan yang saya alami. Mudah-mudahan ke depan juga yang tadi sudah dibahas itu bisa menjadi acuan dan patokan bagi saya untuk melakukan perubahan. Sampai di sini masih ada Pak yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin itu saja dulu karena juga memang sudah mendapatkan gambaran mungkin penyelesaian dari hal yang saya inginkan. Baik Pak Rolin, semoga nanti berhasil ya Pak ya. Oke Pak, saya tunggu Pak kabar baiknya ya. Baik, terima kasih Pak Rolin, selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Tadi Ibu sudah melaksanakan coaching ya Bu ya dengan Pak Rolin ya. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Pak, tadi pada saat coaching yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah berusaha melaksanakannya sesuai alur kursa Pak. Kemudian saya juga sudah berusaha untuk melakukan yaitu mendengarkan dengan aktif, dengan
mendengarkan aktif sehingga saya bisa menangkap apa yang disampaikan, permasalahan yang disampaikan oleh coach tadi Pak. Dan di situ saya juga sudah berusaha untuk melakukan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, yang selanjutnya menurut saya sebagai observer tadi, Ibu dengan Pak Rolin sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga ibu bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian ada sedikit kompetensi yang perlu dikembangkan, mungkin kehadiran penuh Bu perlu ditingkatkan saja di situ. Untuk yang selanjutnya, kompetensi mana lagi yang Ibu perlu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tadi, menurut Ibu? Baik Pak, terima kasih Pak. Yang pertama, terima kasih sarannya untuk kompetensi yang perlu lebih saya kembangkan lagi untuk kehadiran penuh ya Pak ya. Kemudian yang ingin saya tingkatkan lagi di sini itu Pak, masih pengen meningkatkan tentang mendengarkan dengan aktif tadi Pak, jadi dengan rasa itu Pak, sehingga kalau bisa menangkap kalau seperti itu bisa menangkap apa yang disampaikan coach dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu Pak yang masih ingin saya kembangkan lagi. Dan saya tunggu informasi misalnya nanti ada kegiatan supervisi lagi, boleh kita sama-sama untuk melakukan hal-hal yang baik untuk kebaikan sekolah kita. Baik Pak. Selamat sore Bu Nur. Selamat sore Pak. Terima kasih sudah menonton coaching yang kami lakukan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.